Oke, kita akan bahas soal usaha dan energi yang bagian ke-1. Manakah yang termasuk usaha dalam fisika? Usaha dalam fisika itu ada syaratnya. Syaratnya ada 2. Yang pertama, dia harus ada gaya yang bekerja. Dan yang kedua, syaratnya harus ada perpindahan. Kita lihat yang A, Agus mengangkat. Mengangkat ini adalah gayanya. Dari lantai ke atas kepalanya. Berarti kan berpindah kan ini. Berarti ini udah ada gaya, udah ada perpindahan. Budi mendorong. Mendorong itu gaya. Tapi mobilnya tidak berpindah. Berarti ini tandanya nilai perpindahannya 0. Sebuah gaya sebesar 100 Newton. F sama dengan 100 Newton. Membentuk sudut 30 derajat. Sesuai gambar ya. Masanya 10 kilo. Perpindahannya 5 meter. Yang ditanya adalah usahanya. Kita jawab ya. Nah, ini masanya. Ini gayanya ditariknya miring nih. Lihat ya, gayanya miring ditariknya. Sedangkan pindahnya ini di sumbu X. Artinya, gayanya ini kita nggak boleh miring. Harus kita proyeksikan ke perpindahannya. Pindahnya di sumbu X, berarti dia kita proyeksikan di sumbu X. Di sini, inilah F-nya. Fx. Cara jawabnya berarti W sama dengan F dikali S. Di mana F-nya ini yang sesuai dengan yang sesumbu dengan perpindahannya. Pindahnya di sumbu X. Berarti F-nya juga harus di sumbu X. F-nya berarti Fx dikali perpindahan. Fx itu apa? F sin atau cos. Lihat gambarnya. Sudutnya deket sama sumbu yang kita cari. Berarti pakainya cos theta dikali perpindahan. Gayanya 100 cos 30 dikali pindahnya. 100 dikali cos 30 berapa? Cos 30 setengah akar 3 dikali 5. 100 dikali setengah 50 akar 3 dikali 5. 50 dikali 5 250 akar 3. Akar 3 dikasih tahu nih di soal adalah 1,7. 250 dikali 1,7 425. Apa nih satuannya usaha? Joule. Sebuah benda bermasa 15 kg. Kalau ada gambar grafik dan yang ditanya adalah usaha, ya, yang ditanya adalah usaha, berarti cara jawabnya tinggal pakai luas di bawah kurva. Oke, sekarang kita lihat di sini ada gambarnya gini nih, grafiknya. Kalau kita lihat-lihat, ini bisa kita pecah jadi 2 bangun datar. Yang ini yang saya arsir, ini adalah gambar trapesium, ya kan? Berarti yang ini saya umpamakan adalah luas 1. Yang ini nih yang di bawah saya kasih garis-garis. Garis-garis lagi kotak ya. Yang kotak ini adalah luas bangun kedua. Luas 1 itu adalah luas trapesium. Nah, luas trapesium setengah sisi sejajar 1 ditambah sisi sejajar 2 dikali tinggi. Setengah dikali, mana sisi sejajar 1? Yang ini nih. Nah, kita lihatnya bukan, sampai 5 bukan. Tapi dari sini, titik sini, sampai titik sini, itu berapa? 5 dikurang 2 sama dengan 3. 1, 2, 3. 3 ditambah sisi sejajar 2. Dari titik ini ke titik ini.
Dari 0 ke 8. 8. Dikali tinggi. Mana tingginya? Tingginya tuh yang ini. Berarti dari sini ke sini. Ini adalah tingginya. Berapa? 4. Bisa kita coret? Bisa kita coret. 2. 3 tambah 8. 11. Dikali 2. Sama dengan 20. Apa satuannya? Joule. Karena luas bangun datar di grafik gaya terhadap posisi itu adalah usaha. Luas bangun yang kedua itu adalah ini. Ini adalah segitiga. Di mana luas segitiga itu adalah setengah alas dikali tinggi. Setengah. Alasnya yang mana? Yang ini alasnya nih. Dari titik 8 ini sampai titik 10. Berarti 10 dikurang 8 yaitu 2. Alasnya 2. Dikali tinggi. Mana tingginya? Yang ini. Tingginya 2 juga. Coret-coret 2. Tapi lihat. Ini ya, luas bangun 2 ini ada di bawah sumbu nih. Sumbu X. Dia nilainya minus. Berarti yang ini minus. Bisa kita tulis min 2 Joule. Min 2 artinya dia di bawah ya. Oke, sekarang kita totalin. Luas totalnya sama dengan 22 min 2 sama dengan 20 Joule. Ini adalah usaha totalnya. Lanjut ke soal yang terakhir di bagian pertama. Sebuah benda bermasa 20 kg. 20 kg. Terletak pada bidang miring. Lihat ya, ini bidangnya miring. Dia membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang datar. Bidang tersebut ditarik gayanya 500 Newton ke atas, ke sini nih. Sepanjang bidang miring seperti gambar. Bidangnya ternyata kasar. Ini kasar. Ada miukanya 0,2 dan pindah ternyata setelah ditarik. Pindahnya 5 meter. Yang ditanya adalah usaha totalnya. Bagaimana mencarinya? Yang pertama kali kita kerjain adalah gambar. Ini kebetulan udah digambar ya, tapi saya gambar ulang lagi. Gambar. Karena ada banyak gayanya. Ini di sini. Ini bendanya. Ditarik dengan gaya. Dia nempel di bidang, berarti ada gaya normal. Benda ini bermasa, dia punya beratnya ke bawah. Ini beratnya. Ini ada sudutnya di sini. Tapi ingat, ini miring. Dia nih, ini sumbunya di sini nih. Nah, ini sumbu X-nya. Berarti W yang ini nggak bisa kita pakai. Karena dia berpindahnya di sumbu X, sedangkan sumbu X itu yang ini. Berarti W-nya harus kita proyeksikan ke sumbu X, berarti ini WX. Dan ke sumbu Y, berarti ini WY. Sudutnya ada di sini, kalau diproyeksikan di titik ini, berarti inilah sudutnya. Karena dia bidangnya kasar, kalau bergeraknya di sumbu X ke kanan, berarti gaya geseknya melawan arah geraknya. Berarti disinilah gaya geseknya FK. Oke, setelah digambar apa? Setelah digambar, selanjutnya adalah usaha itu F dikali S. Pindahnya di sumbu X. Berarti gaya-gaya yang kita pakai ini juga harus di sumbu X. Kita lihat di gambar gaya apa aja yang ada di sumbu X. Gaya di sumbu X. Itu ada gaya yang ini. F. Ada gaya apa lagi? Ini. WX ya kan? Ini sumbu X-nya nih. WX. Ada apa lagi? Ini. FK. Gaya gesek kinetis. F-nya udah ada.
WX, WX belum ada, berarti cari WX. Cari WX. Gimana cari WX? WX sama dengan W, lihat sudutnya. Ini bendanya. Ini W, ini WX, dan ini WY. Sudutnya di sini. Berarti WX jauh atau dekat dari sudut yang diketahui? Ini sumbunya. Jauh, berarti pakai sin. W sin theta. W-nya M kali G sin tetanya 30. M-nya 20, G-nya 10, sin 30 adalah setengah. 20 kali 10, 200 dikali setengah bagi 2. Kali setengah itu bagi 2. 100 Joule. Kok Joule? Ini WX tuh W berat ya, bukan W usaha. 100 Newton. Udah dapat WX, tinggal FK. Gaya gesek kinetis itu adalah normal dikali mu K. Normalnya udah ada, belum ada. Berarti kita cari dulu nih normalnya di sini ya. Cari normal. Cari normal. Gimana cara cari normal? Normal ada di sumbu Y. Nih, mana nih? Nih dia, di sumbu Y. Apa aja yang ada di sumbu Y? Gaya yang di sumbu Y itu ada normal dan WY. Dimasukin. Normal ke atas berarti plus normal. WY-nya ke bawah berarti min WY. Karena dia tidak berpindah-pindah berarti 0. Berarti normal sama dengan WY. Di mana WY itu adalah W. Dekat atau jauh dengan sudut? Dekat. W cos theta. W-nya adalah MG cos 30. M-nya ini ya, 200 dikali cos 30 itu setengah akar 3. Berarti 200 setengah akar 3. Tulis aja di sini ya. 200 dikali setengah berarti 100 akar 3. Muat, berarti kita lanjut di sini aja. Normalnya dapat. Berarti FK sama dengan 100 akar 3 dikali mu K-nya 0,2. Nah, di soal dikasih tahu akar 3 itu adalah 1,7. Berarti bisa kita ganti. 100 dikali 1,7 dikali 0,2. Ini adalah 170 dikali 0,2 sama dengan 34 Newton. Dapat FK-nya. Udah dapat, berarti kita tinggal masukin nih ke rumus yang ini nih. Yang dimana F-nya ini adalah gaya-gaya yang ada di sumbu X. Berarti W sama dengan F total dikali S. F-nya berapa aja? Ini nih F-nya. F, WX, FK. Plus minusnya lihat dari gambar. F ke kanan, pindahnya ke kanan, berarti F-nya positif. Positif F. WX ke kiri, pindahnya padahal ke kanan, berarti min WX. FK ke kiri juga, padahal pindahnya ke kanan, berarti min FK. Masukin deh angka-angkanya. Oh ya, jangan lupa ini kurung, baru dikali perpindahan. F-nya itu adalah 500. WX-nya 100. FK-nya 34. Dikali pindahnya sejauh 5 meter. 500 kurang 100 kurang 34 itu adalah 366 dikali 5. 1830 Joule. Ini W-nya udah W usaha ya. Oke, kita ini sekarang ke usaha energi bagian 2. Token bilang hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi. Kekekalan itu bisa diganti juga sama kata-kata kelestarian ya. Mekanik berlaku untuk sistem, berarti EM1 sama dengan EM2. EM itu apa aja sih? Energi potensial tambah energi kinetik. Ini bernilai akan selalu sama ya.
Sebuah bola masanya 2 kg. Jatuh bebas. Arti jatuh bebas itu dia tidak punya kecepatan awal. Berarti saat di titik A, kecepatannya itu adalah 0. Kita sampai di titik B, saya energi kinetiknya EKB itu sama dengan 2 kali energi potensialnya 2 EPB. HA-nya adalah 90 meter. Yang ditanya adalah berapa EPA-nya, berapa EKA-nya, berapa EB-nya, berapa EKB-nya, dan berapa HB-nya. Ini yang ditanya. Cara nyarinya gimana? Sebenarnya ini bisa langsung dijawab pakai satu rumus, yaitu rumus HKE. Kekekalan energi ini bisa dijawab satu rumus ya. Energi mekanik 1 atau energi mekanik A ya ini ya, sama dengan energi mekanik B. Energi mekanik itu ada EPA ditambah EKA sama dengan EPB ditambah EKB. Energi potensial di A berarti MGHA ditambah setengah MVA kuadrat sama dengan EPB. Berapa EPB? EPB ya tetap EPB. Nih lihat dari variabel ini. Nah nggak diketahuin tuh. Jadi kita bisa tulis energi potensial B ditambah energi kinetik B itu adalah 2 kali EPB. 2 EPB. Masanya, gravitasinya 10, HA-nya 90, tambah setengah kali 2, VA-nya adalah 0 karena dia jatuh bebas. EPB ditambah 2 EPB, 3 EPB. 2 kali 10, 20 kali 90 itu 1800 ditambah 0 sama dengan 3 EPB. Berarti EPB sama aja 1800 dibagi 3 berapa? 600. Satuannya joule. Ini EPB. Dapat nih energi potensial di B. Ini energi potensial di A. Ini energi kinetik di A. Ya kan? Dapat, ini dapat, yang ini dapat EPB. Nanti sekarang kita tinggal nyari EKB no. EKB yang ini 2 EPB. Berarti 2 kali EPB sama dengan 2 dikali 600, 1200 joule. Dapat EPB. Sekarang lanjut nyari HB. Gimana cara nyari HB? Cara nyari HB berarti pakai energi potensial di B. EPB sama dengan MGA. Dimana EPB-nya itu adalah 600 sama dengan M-nya 2, G-nya 10, HB-nya yang ditanya. 600 sama dengan 20 HB. HB sama dengan 600 per 20. 600 bagi 20, 30 meter. Dapat ya semua jawabannya. EPA, energi potensial di A, 1800 joule. Energi kinetik di A, 0 joule. Energi potensial di B, ini 600 joule. Energi kinetik di B, 1200 joule. Ketinggian di B, 30 meter. Ini adalah soal evaluasi yang dapat itu MIPA 1 sampai 3, MIPA 4 yang enggak. Karena hari Jumat kena libur mulu.
Sebuah peluru yang ditembakkan dengan kecepatan v dan sudut elevasi. Jadi ini ceritanya gerak parabola ya, gini. Nah, ini pelurunya. Pada titik tertinggi nih di sini. Di titik tertinggi ini, berarti kan dia punya H-nya nih. Ya, H maksimal. Ini pelurunya. Tembakin pasti begini, parabola. Maka tenaga kinetiknya 0. Ini enggak, kenapa? Karena dia di sini di titik tertinggi, ini dia punya Vx dan dia punya Vy dan punya Vx. Vx-nya ada, Vy-nya memang 0, tapi Vx-nya ada. Berarti kinetiknya masih ada. Tenaga kinetiknya maksimal. Enggak dong, karena kan ada satu yang 0. Tenaga potensialnya maksimal. Mg H. H-nya adalah H tertinggi. Oh iya, betul. Yang paling maksimal energi potensialnya di atas ini. Didapat. Seorang anak menarik benda bermasa 2 kilo di atas bidang permukaan licin. Masanya adalah 2 kilo. Licin ya, dengan dayanya 80 Newton. Menggunakan sepotong tali yang membentuk sudut, ada sudutnya 60 derajat terhadap horizontal gitu. Kemudian benda tersebut berpindah-pindah nih sejauh 5 meter. Yang ditanya itu Fx berapa, Fy berapa. Terus yang C itu nanya rumusnya. Yang D usahanya. Kita tulis Fx-nya, jawab. Fx-nya berapa sih? Fx ini kan gambarnya ya. Ini F, ini licin, berarti nggak ada gaya gesek. Ini dia di sumbu X, berarti di sini ini adalah Fx-nya. Yang ini adalah Fy-nya. Fx, F cos atau sin, ini sudutnya dekat dengan sumbu X, berarti cos theta. F-nya 80 cos 60 ya. 80 dikali cos 60. Cos 60 itu setengah di 40. Yang B Fy, F kebalikannya, dia jauh dari sudut F sin theta. F-nya 80 sin 60. 80 dikali sin 60, ini nih sin 60. Setengah akar 3. 40 akar 3. Di mana akar 3 dikasih tahu nih, akar 3 adalah 1,7. 40 kali 1,7 sama dengan 68 Newton. Terus yang ditanya itu tentang rumus. Rumusnya itu ada yang bolong gini nih, W sama dengan dikali S. Kita pakai yang mana nih rumusnya? Kita lihat dari perpindahannya. Dia pindah di sumbu X. Berarti gayanya yang dipakai adalah Fx. Rumusnya nanti jadi Fx dikali S. Usahanya berapa? Fx-nya adalah 40, perpindahannya 5 di 200 Joule. Ada tabel data perubahan kecepatan. Ada kecepatan awal, kecepatan akhir. Berarti ini sama aja kayak V1, yang ini V2. Yang ditanya adalah yang A itu menjodohkan. Yang B ditanya usaha paling besar. Jadi untuk menjodohkan ini kita harus tahu nih masing-masing itu nilainya berapa. Ini kan ada kecepatan awal, ada kecepatan akhir. Tandanya usahanya itu adalah perubahan energi kinetik. Dimana perubahan energi kinetiknya itu adalah EK akhir dikurang EK awal. Berarti bisa kita tulis juga setengah MV2 kuadrat
setengah MV1 kuadrat. Atau kita bisa tulis setengah MV2 kuadrat min V1 kuadrat. Inilah rumusnya untuk mencari. Sekarang kita lihat yang nomor 1 dulu, benda pertama. Masanya 8, berarti setengah dikali 8. Habis itu V akhirnya 4 kuadrat min 2 kuadrat. Ini bisa coret jadi 4. 4 dikali 16 dikurang 4 sama dengan 4 dikali 12, yaitu 48 Joule. Yang kedua, masanya 8, berarti setengah dikali 8, akhirnya 5. 5 kuadrat, awalnya 3 kuadrat. Ini bisa juga coret jadi 4. Ini 25 min 9. 4 dikali 16, 64 Joule. Yang ketiga, setengah dikali masanya 10, terus akhirnya 6 kuadrat dikurang 5 kuadrat sama dengan, ini bisa kita coret jadi 5. 36 min 25 sama dengan 5 dikali 11, 55 Joule. Yang keempat, setengah dikali masanya 10, akhirnya 4 kuadrat min 0 kuadrat sama dengan, ini bisa coret jadi 5. 16 min 5 dikali 16, ini 80 Joule. Yang terakhir, setengah masanya 20, paling gede masanya. Awal akhirnya sama nih, nah gak ada bedanya. Bisa kita coret jadi 10 kali 0 Joule. Nanti bisa kita jodohin ya nanti ya. Benda yang pertama itu 48, yang kedua itu 64, yang ketiga 55, yang keempat itu 80, dan yang kelima 0 Joule. Dan yang ditanya mana usaha yang paling besar, tentu saja yang ini. Berarti benda keempat. Benda 4. Soal terakhir, perhatikan gambar di bawah. Benda masanya 1 kilo, masa 1 kilo, jatuh bebas, berarti V1-nya 0. Dari ketinggian 20 meter, satunya 20 meter. Percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Saat di titik 2 di sini, tinggi benda menjadi 5, berarti H2 15 meter. Ini yang ditanya. EK1, yang B EP1, yang C EP2, yang D V2, yang E EK2. Jawabnya bisa pakai satu rumus kayak tadi, pakai HKE, hukum kekekalan energi. Berarti mekanik 1 sama dengan G mekanik 2. Ini EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. EP1 MGH 1 ditambah setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 ditambah setengah MV2 kuadrat. M-nya berapa? M-nya 1, G-nya 10, H1-nya 20 ditambah setengah 1 dikali V1-nya 0 kuadrat sama dengan 1 dikali 10, H2-nya 15 ditambah setengah dikali 1, V2-nya yang ditanya. 1 kali 10 kali 20, 200 ditambah 0 sama dengan 150 ditambah setengah V2 kuadrat. Nah, dari sini kita udah dapat nih 3 jawaban.
ini EP satunya, yang ini EK satunya, yang ini EP 2-nya. Nah, yang ini nih belum kita dapat. Jadi gimana cara nyarinya? 200 dikurang 150 sama dengan setengah V2 kuadrat. Ini 50 sama dengan setengah V2 kuadrat. 50 dibagi setengah sama dengan V2 kuadrat. Ini gimana sih cara ngitungnya kalau kayak gini? Berarti sama aja kayak 50/1 dikali, ini dibalik. 2/1 sama dengan V2 kuadrat. 50 kali 2, 100 sama dengan V2 kuadrat. Biar kuadratnya hilang, yang sebelah sininya harus diakarin. Akar 100 V2. Berapa akar 100? 10 sama dengan V2. Dapat deh V2-nya. Nah, udah dapet nih V2. Sekarang yang terakhir EK2. Berarti untuk mencari EK2 itu setengah M V2 kuadrat. Setengah dikali 1 V2-nya udah dapat 10 kuadrat. Setengah 1/150. Sebenarnya tanpa diginiin kita udah tahu kan nih dari sini setengah V kuadrat. Nah ini nih udah dapat sebenarnya tanpa menghitung lagi. Jadi dalam satu kali jalan rumus kita langsung bisa jawab semua soalnya. Kita tulis ulang ya jawabannya. Energi kinetik 1 yang ini jawabannya adalah 0 joule. Energi potensial 1 200 joule. Energi potensial 2 150 joule. V2-nya adalah 10 meter per second. K2-nya yang ini atau yang ini tadi kita hitung lagi 50 joule.